Saya Aniana Agustin. Di sini kami akan review materi sosiologi tentang diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Yang pertama ada diferensiasi sosial yang akan dibacakan oleh teman saya. Diferensiasi sosial. Apa sih yang dimaksud dengan diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial adalah perbedaan yang ada di dalam anggota masyarakat secara horizontal atau sejajar. Biasanya, perbedaan ini tidak menunjukkan tinggi rendahnya sesuatu, melainkan menunjukkan keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Diferensiasi sosial terbagi menjadi beberapa jenis. Yang satu, ada perbedaan dari segi ras. Perbedaan dari segi ras ini mengacu pada perbedaan dari ciri fisik yang biasanya perbedaan ini diwariskan secara genetik. Yang kedua, ada perbedaan dari segi etnis. Perbedaan dari segi etnis ini mengacu pada perbedaan budaya, adat istiadat, bahasa, dan tradisi yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Yang ketiga, ada perbedaan dari segi agama. Perbedaan ini biasanya mengacu pada keyakinan atau kepercayaan yang dianut oleh setiap individu di dalam masyarakat. Yang keempat, ada perbedaan dari segi gender. Biasanya mengacu pada perbedaan peran, tanggung jawab, serta kedudukan antara laki-laki dengan perempuan. Yang kelima, ada perbedaan dari segi suku bangsa. Perbedaan ini mengacu pada persamaan dalam masyarakat yang didasarkan pada asal-usul agama, budaya, bahasa, adat istiadat, dan ciri khas lainnya. Selanjutnya ada stratifikasi sosial. Apa sih yang dimaksud dengan stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial adalah pengelompokan suatu masyarakat ke dalam kelas-kelas tertentu dalam masyarakat yang dilihat secara vertikal atau bertingkat. Di tingkat pertama ada seseorang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Di tingkat kedua ada seseorang yang memiliki kekayaan namun tidak cukup memiliki kekuasaan untuk menjadi tingkat pertama. Yang ketiga ada tingkat yang tidak memiliki kekayaan dan tidak juga memiliki kekuasaan. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial ini terbagi menjadi tiga. Stratifikasi sosial dilihat dari proses ini kayak seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan bisa menjadi seorang manajer karena kerja keras dan usahanya sendiri. Yang kedua ada stratifikasi sosial dilihat dari segi sifat. Ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada stratifikasi sosial terbuka dan stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial terbuka itu biasanya lebih mudah untuk dirubah. Jadi yang kayak tingkat tinggi bisa jadi rendah, yang rendah bisa jadi tinggi. Di sini contohnya ada seorang anak dari keluarga miskin bisa menjadi orang kaya melalui pendidikan. Yang ketiga ada stratifikasi dilihat dari segi dasar-dasar pelapisan sosial. Ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada kekayaan, kekuasaan, sama pendidikan. Di kekayaan contohnya orang kaya bisa mengenyam pendidikan di sekolah elit, sementara orang miskin kesulitan membayar biaya sekolah. Yang kedua ada kekuasaan. Contohnya kayak presiden atau pejabat pemerintah yang memiliki wewenang lebih dari rakyat biasa. Yang ketiga ada pendidikan. Lulusan perguruan tinggi biasanya mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang lulusan dari sekolah menengah. Selanjutnya, apakah diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial masih relevan di kehidupan sehari-hari? Menurut saya, diferensiasi sosial itu sangat relevan di kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena yang kita lihat di masyarakat masih menerapkan diferensiasi sosial. Karena masyarakat tidak menunjukkan tinggi rendahnya sesuatu, melainkan menunjukkan keberagaman yang ada di dalam masyarakat tersebut. Menurut saya juga, stratifikasi sosial masih relevan di kehidupan sehari-hari. Kenapa? Seperti yang bisa kita lihat, masih banyak orang yang memandang status sosial seseorang dari kekuasaan dan juga kekayaan mereka. Jadi, jika orang tersebut memiliki kekuasaan dan juga kekayaan, mereka memiliki wewenang lebih luas daripada seseorang yang tidak memiliki kekuasaan dan juga kekayaan. Mungkin cukup sekian review materi dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum